Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mihwatul Nurika Alhawa, mahasiswa program studi pendidikan matematika IKIP Budi Utomo Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang evaluasi pendidikan, yakni bagaimana cara menyusun instrumen. Dalam evaluasi pendidikan, instrumen dibagi menjadi dua, yakni instrumen tes dan instrumen non-tes. Bagaimana sih cara menyusunnya? Di sini saya akan memberikan contoh yang pertama, yakni instrumen tes. Instrumen tes terdiri dari banyak jenis diantaranya, misalnya tes objektif, seperti pilihan ganda, benar salah, menjodohkan. Dan ada juga instrumen subjektif, misalnya uraian dan isai. Untuk instrumen non-tes, contohnya seperti angket dan kuesioner. Untuk menyusun instrumen tes, yang pertama adalah menentukan tujuan penyusunan instrumen. Jadi, tujuan penyusunan instrumen itu harus kita tentukan terlebih dahulu. Instrumen yang kita buat ini mau dibuat apa? Misalnya seperti itu. Kemudian, yang kedua, menyusun tabel spesifikasi atau kisi-kisi. Jadi kita perlu menyusun tabel spesifikasi atau kisi-kisinya. Nah, setelah itu baru kita menyusun butir tes dan kunci jawabannya. Jadi butir tes itu tidak asal jadi butir tes atau soal nomor 1 ini, nomor 2 ini, itu tidak. Tetapi ada langkah-langkahnya. Oke, untuk langkah yang selanjutnya yakni validasi. Nah, validasi ini untuk apa sih? Jadi validasi ini untuk mengetahui validasi isi dari instrumen yang kita buat tadi. Yang kelima yaitu revisi. Setelah diuji validitas atau divalidasi, wah ini ada yang kurang pas nih. Nah, baru dari situ kita revisi. Setelah kita revisi, kita perbaiki. Kemudian kita uji coba. Di uji coba ini untuk apa sih? Untuk mengetahui yang nantinya hasil uji coba itu atau lembar jawaban dari peserta uji coba atau peserta tes kita analisis. Analisis uji coba di step selanjutnya. Kenapa harus dianalisis? Agar kita bisa mengetahui kesukaran, level kesukaran, daya pembeda, kemudian efektivitas distraktor yang ketika tesnya berbentuk pilihan ganda, kemudian juga reliabilitasnya. Nah, baru setelah itu kita tahu hasil analisis uji coba. Oh, ada yang kurang pas nih, ada yang tidak sesuai. Nah, itu perlu direvisi. Setelah direvisi, kita bisa menyusun kembali atau merakit kembali instrumen tes dari butir-butir tes yang sudah oke, yang sudah sesuai. Itu tadi adalah cara penyusunan instrumen tes ya. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengimplementasikan langkah-langkah ini dalam menyusun instrumen tes? Di sini saya sudah membuat contoh untuk menyusun instrumen tes dari langkah-langkah ini. Oke, ini adalah langkah penyusunan instrumen tes yang sudah saya kembangkan. Nah, di sini yang pertama adalah menentukan tujuan. Tujuan penyusunan instrumen ini yaitu untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi luas bangun datar. Baru setelah tujuan saya buat, saya menyusun tabel spesifikasi atau kisi-kisi. Nah, kisi-kisinya itu berupa tabel dan tidak ada bentuk tabel kisi-kisi yang paten. Yang terpenting adalah dalam penyusunan tabel kisi-kisi atau spesifikasi atau nama lainnya juga ada blueprint adalah memuat kompetensi inti. Dalam evaluasi pembelajaran, dalam silabus itu ada yang namanya kompetensi inti. Kita harus mencantumkan kompetensi inti apa yang akan dicapai, baru kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini juga ada di silabus. Kita sesuaikan dengan apa yang akan kita ukur. Jadi, fungsi dari instrumen itu kan mengukur, alat ukur. Jadi untuk apa ini dilakukan? Oh, untuk mengukur. Nah, kompetensi dasarnya yaitu adalah menaksir dan menghitung luas permukaan bangun datar. Selanjutnya, setelah kompetensi dasar itu ditentukan, baru kita mengembangkan indikator.
Indikator ini adalah indikator yang dikembangkan oleh pembuat tes berdasarkan kompetensi dasar. Karena di sini kompetensi dasarnya adalah menaksir dan menghitung luas permukaan bangun datar, maka indikatornya yang pertama adalah siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas persegi. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas persegi panjang. Dan yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas segitiga. Yang selanjutnya adalah jenis tes. Jenis tes di sini masih saya kosongkan. Jenis tes ini terserah yang mau dipakai, bisa pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, uraian ataupun isai. Itu terserah kita. Misal di sini saya buat pilihan ganda. Yang ini pilihan ganda dan yang ini juga pilihan ganda. Nah, yang berikutnya nomor butir atau nomor item. Oke, untuk nomor butir ini kita juga yang menentukan. Indikator yang pertama ini mau diletakkan di butir soal atau item tes nomor berapa. Misalnya yang ini saya letakkan di nomor 1, 6, dan 7. Dan yang ini nomor 2, 4, 5, dan 8. Dan untuk indikator yang ketiga adalah nomor 3 dan 9. Artinya jumlah untuk indikator yang ini berapa ya? Yang pertama 3, yang ini 4, dan yang terakhir adalah 2. Ini yang menentukan adalah kita. Setelah itu, langkah yang ketiga adalah menyusun butir dan kunci jawaban. Nah, bagaimana sih cara menyusun butir soal? Kita harus melihat kisi-kisi ini. Misal nih yang nomor 1, apa sih indikatornya untuk nomor 1? Indikator nomor 1 ini nih kan siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas persegi. Jadi, jenis tesnya di sini juga adalah pilihan ganda. Misal nih kita buat aja soalnya. Pak Budi menanam padi sebidang tanah yang berbentuk persegi. Ukuran sisi tanah yaitu 25 meter. Maka luas yang ditanami padi oleh Pak Budi adalah, nah di sini kita kasih option yang A. Nah, dalam membuat kunci jawaban juga perlu diperhatikan. Tidak asal membuat kunci jawaban. Misalnya nih, siswa salah menghitung. Misal yang dia pakai rumusnya segitiga, lingkaran, atau malah salah menjumlahkan. Kunci jawabannya itu kan 25 dikali 25 karena luasnya persegi. Jadi 25 dikali 25 ada 625 meter persegi. Ini jawabannya ya. Kita buat pengecohnya. Nggak asal jadi 625, 725, 825, tidak. Misalnya untuk yang B 100 meter persegi. Terus dia jumlahkan. Nah, yang C-nya dibuat 50 meter persegi dan yang ketiga yang D-nya kita buat 25 meter persegi. Oke, misalnya pilihan jawabannya sampai D. Nah, nanti nomor 2 gitu juga caranya. Apa sih soalnya nomor 2? Oh, siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas persegi panjang. Nah, nanti kita susun nomor 2 itu soal yang berkaitan dengan persegi panjang. Begitu ya caranya, harus diingat. Baru nanti setelah semua soalnya selesai kita buat, kita membuat kunci jawaban yang harus disertai dengan penyelesaiannya. Misal nomor 1A, penyelesaiannya seperti apa? Nah, penyelesaiannya ini harus ditulis. Baru setelah itu divalidasi. Validasi dapat dilakukan dengan uji validitas isi. Kemudian ada yang namanya revisi. Revisi ini dilakukan apabila hasil validasi atau validitas kita ternyata ada yang kurang sesuai, maka direvisi. Kemudian diuji coba. Setelah diuji coba, dilakukan analisis hasilnya untuk mengetahui kesukaran, daya pembeda, kemudian efektivitas distraktornya. Karena tadi kan soalnya pilihan ganda dan juga reliabilitasnya. Setelah itu direvisi, ketika masih ada yang kurang sesuai baru disusun kembali. Jadi langkah ini lebih ke praktisnya atau ke lapangannya. Jadi saya tidak bisa menuliskannya. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah penyusunan instrumen tes. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.